Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang pada kesempatan pagi hari ini bisa menyapa Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu penuh sukacita walaupun harus sementara waktu ini kita ada di rumah. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang kami kasihi, kiranya tetap kuat di dalam segala penderitaan, cobaan yang dihadapi, baik dampak daripada pandemik corona ini. Kemungkinan kita juga mengalami begitu banyak penderitaan. Ada yang mungkin di PHK, ada yang mungkin tidak bisa bekerja seperti biasanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mendasarkan renungan kita kepada 1 Petrus. Surat 1 Petrus dikirimkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di Kapadokia, Bitinia, Provinsi Galatia, dan juga Asia Kecil. Jemaat-jemaat yang ada di sana adalah jemaat-jemaat pendatang sebagai orang asing di negeri orang karena ada penganiayaan besar. Sebagai pendatang, mereka pasti mengalami juga penderitaan, penganiayaan, cobaan, tantangan, mungkin ada penyakit, bahkan mereka diperbudak, dicurigai, dikucilkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hal yang sama juga mungkin kita alami sekarang ini. Ada juga penderitaan-penderitaan yang kita alami. Mungkin tidak sama bentuknya, tetapi prinsipnya kita juga punya tekanan-tekanan kehidupan, apalagi di masa pandemik corona ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Petrus supaya jemaat gereja mula-mula pada waktu itu tetap bisa berbahagia dalam menghadapi penderitaan. Ada minimal 4 rahasia berbahagia dalam menghadapi penderitaan yang didasarkan kepada surat Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang kita renungkan pada hari ini. Rahasia yang pertama adalah kita harus percaya dan kita harus yakin betul bahwa kita sudah benar-benar dipilih oleh Allah. Jemaat yang ada di Provinsi Galatia, Asia Kecil, Kapadokia, dan juga Bitinia yang ada dalam tekanan-tekanan, mereka diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah artinya sudah menjadi anak Allah. Dipilih oleh Allah, dijadikan menjadi umat Allah, menjadi warga Allah, menjadi keluarga Allah. Saudara-saudara, menjadi keluarga Allah adalah sebuah identitas kita sewaktu kita percaya bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Efesus dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 12. Rasul Paulus berkata bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saudara-saudara, tidak ada dalam keluarga Allah atau bukan menjadi pilihan Allah atau bukan menjadi anak Allah, artinya kita bukan menjadi penerima warisan Allah. Tanpa pengharapan, tanpa ada Tuhan dalam diri kita, kehidupan kita suram dan tak punya masa depan. Oleh karena itu kita bisa bersuka cita karena kita tahu bahwa kita ada bersama dengan Allah. Rahasia yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Petrus adalah Tuhan sudah memberikan kehidupan baru dan pengharapan baru kepada saudara dan saya. Dalam ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Yesus Kristus dengan kuasa kebangkitannya sudah mengubah kita menjadi baru. Roh Kudus sudah mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru.
Saat kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara total kehidupan kita diubah menjadi kehidupan yang baru. Kata yang dipakai untuk kehidupan yang baru ini sering lahir baru, sebuah analogi lahir. Sewaktu anak saya yang pertama bernama Sally lahir, saya sangat bersuka cita karena apa? Ada pengharapan baru. Saya melihat ada mujizat Tuhan terjadi, di mana bayi yang masih kecil itu sudah mulai menggerakkan tangannya, kulitnya yang halus, senyumnya, tangisannya. Itu membuat saya sangat berbahagia. Sesuatu yang lahir yang baru biasanya membuat pengharapan kita besar, ada generasi selanjutnya akan meneruskan kehidupan kita. Sama halnya dengan lahir baru dalam Kristus. Dengan ada seseorang yang lahir baru, saudara dan saya sudah dilahirkan kembali. Pada waktu itu kita benar-benar bisa hidup, benih ilahi dalam diri kita akan berkembang sehingga kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nilai hidup yang tadinya penuh dengan dosa, diikat di dalam kuasa dosa, sekarang menjadi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Harapan hidup karena ada kelahiran baru membuat kita bersuka cita walaupun ada penderitaan. Rahasia yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, karena harapan kita sebagai orang yang sudah dilahirkan baru dan menjadi anak Tuhan pilihan Allah, kita mempunyai warisan surgawi. Ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara-saudara, memang kita sekarang belum ke surga, tetapi kita sudah menjadi ahli waris kerajaan surga. Bicara masalah surga, sesuatu yang indah yang tidak bisa dilukiskan di dunia ini. Satu ketika ada teman saya yang bertunangan dan dia membeli satu cincin yang begitu mahal. Saya sedikit komplain sama dia, kamu masih bertunangan tapi cincinnya mahal sekali. Tapi dia bilang, saya sudah yakin bahwa dia siap menjadi istri saya, maka itu cincin itu nanti akan menjadi milik saya. Saudara-saudara, sesuatu yang mahal diberikan kepada tunangannya itu. Waktu saya merenungkan itu, maka saya teringat akan warisan saya di surga. Bukan hanya senilai itu tidak ada gunanya nilai dibandingkan surga. Saudara-saudara, ada Rasul Paulus pernah diangkat Tuhan ke surga. Dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 2 dia berkata, kalau kita perhatikan dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang kedua dan keempat, di sana Rasul Paulus menggambarkan tentang suasana surga, ya. Suatu yang tidak bisa digambarkan oleh dunia ini. Dia berkata demikian, Bapak Ibu sekalian. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Suatu yang luar biasa gambarannya. Yohanes juga dalam kitab Wahyu menjelaskan tentang bagaimana dia mendapat penglihatan yang diberikan oleh Tuhan, menceritakan suasana surga yang luar biasa. Itulah warisan kita, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalau ada penderitaan di dunia ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan, kemuliaan yang akan kita terima sebagai warisan kita sebagai anak Tuhan. Kenapa kita tidak berbahagia walaupun banyak penderitaan? Karena sebenarnya hal yang keempat, setiap penderitaan, cobaan, tantangan yang kita hadapi itu memurnikan iman kita. Karena iman kita itu lebih mahal daripada emas. Saudara-saudara, iman adalah kunci kehidupan orang Kristen. Pada waktu kita menjadi warga kerajaan surga, kita beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktu kita hidup dalam proses sekarang ini, kita beriman akan janji-janji Tuhan.
Hidup kita penuh dengan anugerah saat ini, dan dengan iman kita percaya akan janji warisan kita di surga. Paulus selalu mengajarkan bahwa semua orang percaya untuk percaya akan masa depan bersama Yesus, sehingga kita tidak akan menyerahkan kehidupan kita ke masalah-masalah kita. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus. Sepanjang surat 1 Petrus ini ada begitu banyak cerita tentang penderitaan, tapi Petrus ingin menjelaskan penderitaan itu tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan kepada kita. Matius 5 ayat 10, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kita mengalami penderitaan sesungguhnya sedang dianiaya, ditekan, karena ada dampak virus corona. Kita harus mempertahankan iman kita walaupun kita akan begitu banyak penderitaan. Mungkin bisnis kita harus turun atau apa saja, tapi kita tetap bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan ini juga bagian daripada bagaimana kita bahagia sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita walaupun ada pandemi. Ya, saya memang melihat di media begitu banyak sekali berita yang mencekam, tapi saya tetap mengatakan saya ingin berbahagia bersama Tuhan. Sebagai anak Tuhan, karena kita yang memiliki warisan surga, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 15:20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Kalau Tuhan kita pun menderita, kita pun pasti juga mengalami penderitaan. Mengalami penganiayaan sesungguhnya adalah kasih karunia untuk kita bisa semakin dimurnikan dalam Tuhan. Jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Jangan pernah kompromi dengan keinginan lagi. Penderitaan apapun dialami, tetap bersyukur kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, ayat 8 sampai 9 saya baca. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak pernah tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Walaupun kita belum melihat Yesus hari ini dengan kasat mata, tapi kita percaya bahwa kita satu ketika akan bertemu dengan Yesus. Saudara harus tahu bahwa pandemik dalam Alkitab sering terjadi pada waktu seorang meninggalkan Tuhan, menyembah Allah yang lain, menyembah Baal sehingga dibuang. Saudara, kekerasan hati sehingga dijadikan ada tulah-tulah. Begitu sampai kitab Wahyu dijelaskan bahwa tulah-tulah sampar itu terjadi karena ada kekerasan hati manusia yang tidak mau bertobat. Hari ini, supaya kita bisa berbahagia walaupun ada penderitaan, marilah kita sungguh-sungguh yakin bahwa saya harus yakin, percaya bahwa Allah sudah memilih saya menjadi anaknya. Saya percaya dan yakin bahwa Yesus Kristus sudah menebus saya dan Roh Kudus sudah melahirkan saya kembali. Saya punya pengharapan dan saya punya warisan surgawi yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Walaupun ada penderitaan, sesungguhnya ini menunjukkan bahwa menguatkan iman saya dan membuktikan iman saya bahwa iman saya benar-benar murni di hadapan Tuhan. Itulah yang bisa kita renungkan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu. Jangan lemah, tetap kuat, tetap dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin.